Halo koi lover semuanya, kembali lagi di channel Kang Amin. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang seluk-beluk sistem trickle filter, yang mana sistem trickle filter ini sudah saya gunakan dari semenjak pertama kali memelihara ikan koi ini. Tadi sistem trickle filter yang di ujung itu, sistem trickle filter ini salah satunya akan membuat air kolam ikan Anda menjadi jernih seperti ini. Ini airnya bening sekali, jernih, sehingga ikan menjadi aktif dan lincah-lincah. Perlu diketahui fungsi dari trickle filter merupakan salah satu komponen yang perlu diperhatikan di dalam memelihara ikan koi di rumah, selain dari chamber filter. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang isi dari chamber filter yang saya gunakan. Nah, kali ini saya akan coba membahas faktor kedua, yaitu sistem trickle filter, yaitu sistem baki shower yang akan membuat air menjadi jernih, air kolam ikan menjadi jernih, bening, dan sehat bagi ikan koi. Nah, ini bisa terlihat airnya jernih sekali, bening, sehingga ikan koi kesayangan kita terlihat senang dan aktif. Nah, sistem trickle filter ini sendiri merupakan sistem filtrasi dengan menggunakan baki shower. Jadi berupa kucuran air dari bak susun atau bak bertingkat dari atas ke bawah. Jadi saya di sini menggunakan pot tanaman yang saya susun bertingkat, sebanyak 4 susun yang saya gunakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membedah apa sih isinya dari isi media dari sistem trickle filter yang saya gunakan, sehingga membuat kolam menjadi jernih dalam waktu yang lama. Jadi saya mencuci, membersihkan trickle filter dan chamber filter 11 bulan setelah awal pemeliharaan ikan koi. Nah, perlu diketahui oleh koi lover semua, sistem trickle filter ini ditemukan oleh Mr. Maeda di Jepang. Ini mengadopsi konsep dari aliran air sungai. Pada waktu itu Mr. Maeda melihat aliran sungai di Jepang yang melewati bebatuan, sehingga air di sungai tersebut tampak jernih. Kemudian dia membuat sistem trickle filter ini dengan konsep yang mengadopsi sistem aliran air di sungai. Nah, ini seperti ini sistem trickle filter yang saya buat, dikamuflasekan dengan tanaman rambat sirih gading. Baik, kita mulai saja untuk membedah apa aja sih media-media yang ada di dalam sistem trickle filter yang saya gunakan. Oke, ini kita turunkan terlebih dahulu pot-pot tanaman yang ada di atas chamber filter. Jadi itu di bagian bawah merupakan chamber filter. Ini saya turunkan dulu pot tanaman, kemudian baki yang paling atas kita turunkan dulu. Oke, ini baki paling atas sudah diturunkan. Ini terlihat rangka dari sistem trickle filter. Ini baki shower paling atas,
yang saya tanamkan tanaman sirih gading, ini saya masukkan potongan bioblok di dalamnya. Ini bioblok di dalamnya dan potongan paralon dan bioblok. Ini bagian baki paling atas, tanaman paling atas saya masukin tanaman sirih gading. Nah, ini baki shower kedua dari atas. Nah, ini baki shower yang ketiga dari atas. Nah, kemudian ini baki shower keempat yang paling bawah, paling dasar. Nah, ini baki shower kedua dari atas sudah saya turunkan. Nah, ini posisi baki shower yang kedua dari atas sudah saya turunkan. Ini dia baki shower yang kedua dari atas. Ini isinya bioblok ya, potongan bioblok. Ini fungsinya sebagai rumah bakteri pengurai. Ini bisa terlihat di sini, terlihat jelas potongan-potongan bioblok atau busa ya, busa kotak-kotak itu. Kemudian nah, ini baki shower yang ketiga. Ini baki shower yang ketiga. Ini terlihat karang jahe, saya masukkan media karang jahe di baki shower ketiga. Nah, ini karang jahe ini sudah 11 bulan ya, baru saya coba bersihkan. Nah, ini baki shower ketiga sudah saya turunkan. Di sini posisi baki shower pertama, baki shower kedua, di sini baki shower ketiga yang barusan saya turunkan. Nah, ini baki shower ketiga dari atas. Nah, ini isinya karang jahe. Ini bisa dibeli di toko ikan, mudah ditemukan, biasanya belinya karungan. Kemudian di dalamnya juga saya masukkan beberapa potong bioblok dan biobol di dalamnya, di bawahnya. Nah, ini bisa terlihat biobol di paling bawah. Jadi karang jahe saya taruh di lapisan paling atas di baki shower yang ketiga dari atas tadi ya. Nah, ini karang jahe saya taruh di lapisan paling atas di baki shower ketiga. Nah, ini bioblok ini biobol ya. Ini biobol yang saya taruh di bagian paling bawah di baki shower ketiga dari atas tadi. Ini biobol fungsinya juga sebagai rumah dari bakteri pengurai yang akan menguraikan amonia dan yang dihasilkan oleh kotoran ikan. Nah, ini biobol. Ini beberapa potong bioblok juga saya masukkan di sini. Nah, yang paling atas ini ada karang jahe. Nah, fungsi karang jahe ini berfungsi untuk menetralkan pH dalam air. Nah, ini baki shower keempat dari atas atau baki shower yang letaknya paling bawah. Nah, ini terlihat saya masukkan karang jahe juga karena posisi dia ada di paling bawah, dan karang jahe itu media filter yang lumayan cukup berat. Jadi media filter karang jahe saya masukkan di baki shower paling bawah dan baki shower kedua dari bawah tadi. Nah, ini air kucuran. Baik, ini baki shower paling bawah, baki shower keempat dari atas sudah saya turunkan. Nah, ini rangka dari baki shower pada sistem trickle filter di baki shower dasar. Nah, ini baki shower paling atas tempatnya di sini. Nah, ini
yang paling atas saya masukkan tanaman tadi ya, sirih gading. Jadi akarnya dari atas dulu, awal-awal saya hanya tancapkan saja, saya potong sampai akarnya. Nah ini baki shower kedua dari atas. Nah ini baki shower kedua dari atas, isinya yaitu potongan bioblok atau busa yang fungsinya sebagai rumah dari bakteri pengurai untuk menguraikan kotoran atau amonia yang dihasilkan dari kotoran ikan. Kemudian ini tadi pertama, yang kedua, kemudian baki shower yang ketiga di sini tadi tempatnya. Nah ini baki shower ketiga, tadi media tanamnya media filternya yaitu karang jahe. Media filternya berupa karang jahe. Di paling atas saya sebar karang jahe, kemudian ada beberapa bioblok di dalamnya, di bawahnya. Kemudian yang paling bawah itu ada biobol. Nah ini biobol saya sebar juga di baki ini, baki nomor 3, di bagian paling bawah. Nah kemudian ini baki shower yang paling dasar, yang paling bawah. Nah ini saya lapisin atasnya bioblok ya. Kita buka, ini akar tanamannya sudah lumayan masuk ke dalam, tumbuh subur akar tanaman sirih gading. Nah di baki shower paling bawah ini saya masukkan karang jahe. Jadi full karang jahe di baki shower paling bawah, karena media baki shower ini lumayan berat ya. Oke, ini baki shower paling bawah, paling dasar, isinya karang jahe. Kita coba keluarkan isinya. Ini karang jahe yang sudah 11 bulan saya gunakan di sistem trickle filter ini. Lumayan lumpurnya lumayan banyak. Nah ini karang jahe kita turunkan juga. Jadi ini sekalian proses pembersihan dari sistem trickle filter setelah running selama 11 bulan. Baik, ini karang jahe sudah dikeluarkan semuanya dari baki shower. Nah ini baki shower yang ketiga, biobolnya juga sudah saya keluarkan, dan ini bioblok. Nah ini di tiap baki shower kita buat bolong-bolong untuk mengalirkan aliran air. Jadi sistemnya mengucurkan air antar baki atau antar pot tanaman ini. Nah ini baki shower yang kedua, kita turunkan juga media di dalamnya. Nah ini akar dari tanaman setelah 11 bulan sudah lumayan. Nah ini sudah mengakar tanamannya, jadi akarnya sudah menjalar kemana-mana. Ini terlihat fungsinya juga sebagai tanaman ini sebagai pengikat NH3 atau zat nitrat yang dihasilkan oleh kotoran ikan, sehingga tanaman jadi subur. Nah ini tanaman sirih gading yang saya masukkan di baki pertama di atas. Oke, setelah proses pencucian atau pembersihan dari masing-masing baki dan media filter, nah ini karang jahe ini sudah dibersihkan, sudah digosok, dikucak-kucakin di air bersih. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam baki shower keempat yang posisinya ada di bagian dasar dari sistem trickle filter itu. Nah ini terlihat juga ada 3 pipa saya gunakan sebagai output dari keluaran air dari sistem trickle filter. Nah ini kita masukkan karang jahe semuanya di baki shower keempat
atau baki shower paling dasar. Nah, fungsinya juga karang jahe ini infonya untuk menurunkan kadar pH di dalam air, untuk menetralkan kadar pH di dalam air, untuk menstabilkan pH di dalam air. Nah, ini kenapa saya taruh di bawah, karena berat juga karang jahe ini, sehingga saya taruh di media paling bawah. Kemudian setelah karang jahe dimasukkan, kita tutup bioblok dengan lapisan bioblok, lembaran bioblok seperti ini. Nah, ini terlihat lubang paralon, keluaran output dari air dari sistem trickle filter. Ada tiga pipa yang saya gunakan untuk keluaran output di sini. Nah, keluaran dari output ini akan membentuk kucuran air seperti air terjun, waterfall. Nah, ini kita taruh di paling dasar di sini, di rak. Oke, ini media baki shower paling bawah ya. Kita lapiskan lagi dengan bioblok atau lembaran foam atau busa. Ini bisa dibeli semua media filter ini yang saya gunakan ini di toko ikan. Kita taruh di bagian paling dasar dari rak ya. Baki pertama dari bawah ya, ini sudah terpasang di posisinya seperti ini. Ini baki shower paling dasar. Ini rak dari sistem trickle filter yang saya buat dari paralon. Ini bisa dibuat sendiri. Kemudian ini baki shower kedua dari bawah, baki shower kedua dari bawah yang isinya potongan bioblok. Ini potongan bioblok seperti ini, fungsinya sebagai rumah bakteri pengurai. Di lapisan bawahnya bioblok, kemudian di lapisan paling atasnya kita masukkan karang jahe. Nah, kita masukkan karang jahe di bagian atas. Ini baki shower kedua dari bawah ya. Nah, kita masukkan karang jahe yang sudah dibersihkan terlebih dahulu tadi. Nah, ini kita masukkan karang jahenya di sini sampai rata, terlapisi semuanya. Nah, ini karang jahe juga bisa dibeli di toko ikan ya, biasanya dalam bentuk karungan. Karang jahenya itu ini bisa dibeli di karungan. Ada beberapa penjual ikan juga di toko ikan yang menjual kantong seperti jaring yang sudah di packing seperti jaring di jaring-jaring nelayan itu. Nah, ini karang jahe kita masukkan di baki shower kedua. Oke, ini sudah terlapisi bagian atasnya di baki shower kedua dari bawah, dilapisi karang jahe. Sudah ditebar karang jahe di bagian atasnya. Nah, ini nanti akan kita tempatkan di rak kedua dari bawah ya. Nah, ini di sini. Oke, baki shower kedua dari bawah sudah terpasang. Ini hasilnya sudah terpasang di rak trickle filter rak nomor 2 dari bawah ya. Nah, ini seperti ini. Jadi dia sistemnya menggantung ya di rak trickle filter itu.
Nah, kemudian ini baki shower ketiga dari bawah ya. Ini baki shower ketiga dari bawah. Ini isinya biobol yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Tadi sudah hanya disemprot-semprotkan saja dengan air selang. Kemudian lapisan atasnya kita masukkan potongan dari bioblok ya, bioblok yang sudah dibersihkan juga. Nah, ini cara membersihkannya juga cukup mudah, hanya disemprotkan dengan air pakai selang, kemudian agak diremas-remas karena ini busa foam yang bisa lunak ya, ini bioblok ini. Jadi ketika kita membersihkan cukup dipencet atau diremas sambil ditembakkan air dari selang, itu kotoran akan keluar sendirinya. Nah, ini sudah terpasang semuanya bioblok, potongan-potongan bioblok di baki shower ketiga dari bawah ya, dari sistem trickle filter. Nah, ini sistem trickle filter ini saya bikin sendiri, tutorialnya ada di video saya sebelumnya, bisa dilihat di channel YouTube saya sebelumnya. Ini taruhnya di sini. Ini baki shower ketiga dari bawah sudah terpasang di rak sistem trickle filter seperti ini, bisa dilihat. Ini baki shower ketiga ya, atau baki shower kedua dari atas ini. Kemudian selanjutnya baki shower paling atas. Nah, ini ketika saya membersihkan saya tidak menurunkan media filter di dalamnya. Oke, nih kemudian nih baki shower keempat dari bawah atau baki shower pertama dari atas sudah terpasang di rak trickle filter. Ini bisa terlihat pompa juga sudah di running, dinyalakan. Ini terlihat kucuran air dari bak atau dari baki atas ke baki bawah. Ini terlihat ada aliran air mengucur seperti kucuran air shower di kamar mandi. Nah, ini yang menginspirasi Mr. Maeda di Jepang mengadopsi konsep dari aliran air di sungai di Jepang. Nah, ini sistem trickle filter yang saya gunakan di tempat saya. Oke, ini sudah running sistem trickle filter di kolam koi di rumah saya. Nah, ini sistem trickle filter yang barusan tadi kita bedah di detailnya, media-media isinya. Ini air menjadi bersih, bening dalam waktu yang lama. Jadi dalam 11 bulan kita hanya membersihkan chamber filter dan sistem trickle filter 11 bulan sekali. Ini bisa terlihat air menjadi jernih, bening, sehingga ikan menjadi terlihat sehat dan aktif, sehingga kandungan oksigen juga cukup lumayan banyak. Nah, sistem trickle filter ini juga mengikat nitrat ya, yang dihasilkan oleh kotoran ikan yang notabene itu adalah racun juga bagi ikan itu sendiri. Jadi ini saya di sistem trickle filter saya masukkan tanaman sirih gading, tanaman rambat sirih gading. Alhasil tanaman sirih gading menjadi lebat sekali, daunnya lebar, kemudian akarnya juga seperti terlihat sebelumnya sampai menembus ke dalam bioblok yang tadi diperlihatkan sebelumnya. Nah, ini dengan perawatan 11 bulan sekali, tanpa harus sebulan sekali atau 2 bulan sekali, kita sudah bisa menikmati keindahan dari kolam koi kita di rumah dengan kondisi air yang jernih. Ini terlihat kedalaman air 1 meter, kedalaman kolam 1 meter,
dengan panjang kolam 3 meter dan lebar 2 meter, include dengan 4 chamber filter yang di bawah sistem trickle filter itu adalah chamber filter. Nah, ini dengan kedalaman 1 meter, dasarnya terlihat jelas dan jernih, ikan juga terlihat aktif. Nah, kolam koi yang saya gunakan ini tidak menggali tanah tapi di atas garasi. Ini dengan kedalaman 1 meter, bisa lihat posisi motor ada di stang ya, stang motor. Nah, ini sistem trickle filter dengan kucuran airnya, terlihat air juga bersih, jernih, kandungan oksigen juga mencukupi untuk ikan. Ini jumlah ikan yang ada di kolam ini adalah ikan koi ada 21 ekor, kemudian ada ikan kaviat 3 ekor di dalam kolam ini, kemudian ada ikan sapu-sapu albino 1 ekor, dan beberapa ekor ikan Sumatera yang kecil-kecil. Nah, ini terlihat ikan menjadi senang, ikan menjadi aktif karena kualitas air benar-benar terjaga dengan adanya sistem trickle filter ini. Jadi buat koi lover semua yang ingin berencana memelihara ikan koi, ini bisa diadopsi, dipasang di kolam koi lover semuanya. Nah, ini kondisi ketika malam hari, ketika lampu LED kolam dinyalakan, terlihat jernih sekali airnya. Nah, ini lampu yang saya gunakan LED 5 watt yang menembak dari atas permukaan kolam, menembak ke arah kolam, sehingga membentuk refleksi atau pantulan cahaya ke sistem trickle filter ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini terlihat bayangan air, cahaya air di background sistem trickle filter, terlihat bagus. Ikan juga aktif, ikan juga sehat. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ini bermanfaat buat koi lover semuanya. Salam satu kolam. Terima kasih. Assalamualaikum.